Dan ini juga tentunya pertemuan yang tidak kalah menarik teman-teman. Kita sudah tahu siapa sang unggulan pada turnamen Superbet Poland kategori Rapid. Kita akan fokus membahas sebagai penantang juara dunia Dingliren dari Gukesh Dommeraju menghadapi Grandmaster top China, Grandmaster Wei Yi. Bagaimana permainannya berlangsung? Mari kita simak. Gukesh Dommeraju putih memulangkah dengan pion ke-4 dan direspon oleh Wei Yi dengan C5 memilih pertahanan Sisilia. Pion ke C3 tentunya variasi ala pin dipilih oleh Gukesh Dommeraju. Kuda ke F6, lalu pion ke E5, di sini kuda ke sentral ke D5 dan kuda ke F3. D6 berlanjut menawarkan pion, gajah ke C4 mengancam kuda, kuda ke B6, dan pada langkah ke-6 ditemukan langkah brilian. Coba teman-teman, apa yang dimainkan putih di posisi seperti ini? Bagaimana teman-teman? Memang tidak mudah dikalkulasi. Langkah itulah dengan pion ke-6 mengorbankan gajah teman-teman. Di sini gajah dibuat menerima pion dan ini pun langkah no penalty. Dan mengapa ini langkah no penalty teman-teman? Sebelumnya pernah dimainkan di masa lalu, yaitu yang pertama kuda tentunya menerima gajah, di mana memang ini tidak dikorbankan karena membawa menteri juga melakukan skak ke-4 waktu yang sama setelah kuda menutup, menekan juga terlebih dahulu pion memukul pion, raja berpindah sehingga tidak bisa saat ini raja rokade ke depan, barulah menteri memukul kuda skak. Di sini wajib pion menutup teman-teman, dan ini yang pernah dimainkan di masa lalu. Apabila teman Anda misalkan Anda membuat variasi ini, gajah dibuat menutup mengancam juga menteri, masalahnya ini langkah salah. Karena apa? Kita lihat potensi ini teman-teman, bahwa kuda dapat ikut membantu skak waktu yang sama mengancam juga gajah. Dan bahkan apabila raja berpindah ke G8, hasilnya ke depan justru akan skakmat, berpindah ke I8, simpel saja gajah tumbang, tiada kompensasi teman-teman. Sangat-sangat menarik tentunya. Dan di dalam posisi ini Wei Yi memilih juga dengan gajah menerima. Apa yang terjadi jika misalkan pion menerima? Walaupun ini ke depan akan dimainkan, tetapi yang diharapkan oleh Gukesh memperlemah juga diagonal ini, gajah akan mundur walaupun diancam gajah dapat ke C2. Intinya ialah di mana pion bertumpuk dan juga diagonal ini menjadi lemah. Oke, di dalam posisi tentunya bahwa Wei Yi memilih dengan gajah menerima, maka pertukaran gajah mukul gajah, pertukaran kita lihat teman-teman. Maka di sini sekarang diagonal ini ke depan yang akan dimanfaatkan oleh Gukesh, pion bertumpuk dan D4 membongkar sentral. Pertukaran terjadi, ia juga tidak langsung menerima pion teman-teman, tetapi mempertahankan pion bertumpuk dengan rokade saat ini. Kuda ke C6, maka kuda ke G5 mengancam juga pion. Menteri ke D7, lalu pion baru menerima pion. G6 saat ini mempersiapkan fianchetto, lalu rokade ke depan memanfaatkan bahwa file F sudah terbuka. Di sini juga gajah ke depan menekan pion. Benteng ke E1 juga menambah tekanan dan E5 saat ini. D5 menutup posisi tempo mengancam kuda, maka kuda saat ini tidak mundur teman-teman. Wei Yi memilih kuda maju melangkah terus dengan ke sentral ke D4. Gajah ke E3 mengancam kuda. Dan bagaimana Wei Yi melihat langkah ini? Di sini kuda diancam kembali teman-teman. Karena dilihat juga oleh Wei Yi, gajah mengancam kuda waktu yang sama gajah juga mensupport kudanya, maka ia membuat serangan balik dengan gajah ke H6. Mengancam kembali kuda. Disepakati pertukaran gajah menerima kuda, maka gajah juga menerima kuda. Justru teman-teman, gajah di G5 ini sangat-sangat mengganggu ke depan karena menguasai diagonal dan tidak memberikan akses bagi putih untuk menempati file C atau petak C1. Kita akan lihat di masa depan. Gajah saat ini menerima kuda dengan harapan lagi membuat pion dari hitam bertumpuk. Kuda ke C3 mengaktifkan diri, maka rokade saat ini pengamanan raja langsung juga memanfaatkan bahwa file F sudah terbuka. Kuda ke sentral juga mengancam gajah, maka gajah ke H6 dipertahankan juga diagonal ini teman-teman. Maka pion ke A4, lalu B5 membongkar menawarkan, A5 menutup posisi dan menteri ke C7 mengancam pion. Simpel saja B4 dan dimanfaatkanlah kelemahan ini membawa menteri ke C4. Di mana juga mempertahankan benteng karena mengancam kuda, mengancam juga pion. Benteng ke B1 mensupport pion, maka benteng ke C8. Dan kita lihat teman-teman, tidak ada yang bisa dimainkan oleh putih untuk ke C1 dengan adanya gajah di H6. Sangat-sangat menarik teman-teman, bagaimana juga planning yang sudah direncanakan oleh Grandmaster Wei Yi. Dan berlanjut dari Gukesh Dommeraju membawa benteng ke E2, maka menteri ke E4 menawarkan simplifikasi.
Pertukaran menteri pun disepakati, menteri memukul menteri, pion menerima, dan G3 saat ini membuka ruang bagi raja mencegah ada skakmat ke depan. Di baris ke-1, kita lihat teman-teman, mungkin ke depan dapat juga ditumpuk benteng untuk juga memaksa pertukaran sehingga sangat rentan tentunya. Karena disupport juga tentunya oleh gajah saat ini. D3 berlanjut mengancam juga benteng. Kita lihat, pion ini juga ke depan melaju disupport oleh gajah. Benteng mundur dan benteng ke F5 mengancam pion sentral. Dan tiada hal yang bisa dilakukan oleh putih untuk melindungi teman-teman. Dan masih dicoba oleh Gukes dengan F4 menghalangi akses dari gajah. Maka benteng tetap memukul pion D5 mensupport juga pion. Benteng ke C1 lalu benteng ke C2 teman-teman, tidak diterima pertukaran tetapi ke C2 terlebih dahulu. Kuda mundur untuk mengancam pion. Karena seperti ini, apabila diterima benteng, maka pion menerima mengancam juga teman-teman. Kita lihat petak ini ke depan disupport. Benteng ke C1, maka benteng melakukan skak memaksa pertukaran sehingga jelas di sini hitam sangat unggul. Sangat-sangat menarik tentunya. Kita kembali di sini kuda mundur dan dipilih dengan G5 saat ini. Apa yang dimainkan benteng ke E1 teman-teman. Karena seperti ini, apabila dicoba kuda menerima saat ini misalkan pion, masalahnya benteng akan memukul benteng, tempo skak terlebih dahulu. Kuda menerima, maka benteng melakukan skak. Waktu yang sama mengepin juga kuda. Raja berpindah, maka pion memukul pion. Kita lihat, apabila diterima saat ini gajah menerima, masalahnya 2 kali terserang kuda dan kuda tidak bisa berpindah karena benteng akan tumbang. G4 misalkan menutup, pion melaju juga sebuah pilihan, tetapi ada kombinasi justru dengan ide benteng memukul kuda, pertukaran membawa pion melakukan skak, membuka gajah mengancam benteng. Jelas unggul 1 perwira dalam skala Super Grandmaster unggul permainan. Sangat-sangat menarik bagaimana kombinasi yang coba dimainkan oleh Grandmaster Wei. Kita kembali di sini masih dicoba benteng ke E1, mungkin ke depan mencoba melakukan counter attack. Maka setelah simple pion ke D2 teman-teman, di sini juga Gukes menyerah. Mengapa menyerah? Karena apa? Misalkan benteng saat ini mencoba menerima pion ini fokus rencana, maka benteng melakukan skak memaksa pertukaran. Apabila raja berpindah, maka simpel benteng memukul benteng, pion akan promosi ke depan. Oke, dan bagaimana jika di dalam pos seperti ini misalkan benteng juga mencegah pion? Masalahnya pion memukul pion, pertukaran gajah menerima. Kita lihat di sini memaksa ke depan teman-teman. Semisal apa yang dimainkan, H4 kita ambil, yang pada intinya apapun dimainkan oleh putih, maka benteng akan tetap ke C1. Pertukaran terjadi sehingga pada akhirnya bahwa hitam unggul 1 perwira. Luar biasa teman-teman, dan dengan kemenangan ini tentunya Grandmaster Wei mengungguli turnamen pada Rapid dengan poin 13, diikuti Magnus Carlsen 12, lalu Pragnananda, Kirill Shevchenko, Jan-Krzysztof Duda, Arjun Ergesi, Nodirbek Absatoro, Vincent Keimer, Anish Giri, dan diakhiri Gukes Domaraju. Adapun akurasinya sebagai berikut. Ulasan permain dari komputer menunjukkan bahwa tingkat akurasi Gukes Domaraju walaupun memiliki langkah brilian teman-teman tetap kalah 86,7% dan Grandmaster Wei 95,7%. Demikian ulasan catur menarik hari ini. Jika suka, please like sehingga algoritma YouTube membaca video ini dan semakin banyak direkomendasikan bagi sahabat pecinta catur lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video menarik selanjutnya. Keep sharing and keep loving. Bye bye.